Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengempu Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Kafila Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah 2 dengan nomor NIM 2041050200061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya makalah yang berjudul Keseimbangan Umum ADAS. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ADAS, perbedaan teori klasik dan teori Keynes, kurva permintaan agregat AD, kurva penawaran agregat AS, dan keseimbangan permintaan penawaran agregat AD dan AS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ADAS. Agregat atau permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Agregat suplai atau penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan pengeluaran perusahaan dalam perekonomian menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dari sifat-sifat permintaan agregat dan penawaran agregat, dapat disimpulkan bahwa analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat pengeluaran agregat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Menurut pandangan klasik, perekonomian selalu mencapai tingkat kecepatan kerja penuh. Yang kedua, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan, supply creates its own demand. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Yang ketiga, segi penawaran adalah sangat penting perannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan nasional sesuatu negara. Menurut pandangan Keynes, satu tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Yang kedua, dalam perekonomian kesempatan yang kerja penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kerap berlaku adalah pengangguran. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan agregat AD. Kurva agregat demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran agregat. AS. Kurva AS agregat supply adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan berbagai tingkat harga. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan permintaan dan penawaran ADAS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, real, dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya, satu, dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Yang kedua, perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyaknya. Yang ketiga, titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Penyebab perubahan keseimbangan
Yang pertama, efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkatkan atau kedua-keduanya merosot. Yang kedua, efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva AS penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Baik, itu saja penjelasan singkat dari materi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.